Halo. Ya, jadi mau bikin video lanjutan dari tips dan juga saran untuk teman-teman yang saat ini di Maluku Utara atau di Ternate atau di Maluku Utara yang ingin melanjutkan pendidikan keluar atau merantau keluar Ternate atau Maluku Utara. Jadi kalau tips pertama kan saya sudah share tentang mungkin kesiapan keluarga atau orang tua untuk kasih sekolah 4 orang di luar Ternate atau di Maluku Utara, dimanapun itu, apakah orang siap atau terada. Terus kedua, tentang kesiapan keuangan juga, karena merantau itu tidak butuh dana yang cukup banyak, apalagi kalau yang merantau di Jawa, ongkos PP-nya pakai pesawat saja udah mahal. Kemudian yang tips yang ketiga kemarin adalah tentang culture shock atau cobaan pertama yang orang hadapi saat merantau. Nah, untuk yang tips kali ini saya pengen share tentang, mungkin bahasanya saya mau pakai kata semangat. Jadi ketika orang merantau itu kan biasanya awal-awalnya tuh biasa pertama-pertama kan masih semangat gitu kan, karena pertama-tama kali merantau sekolah gitu. Semester 1 mungkin masih rajin kuliah, rajin belajar segala macam. Nah, biasa, dan perlu diingat bahwa kuliah S1 tuh kuliah yang cukup panjang. Kalau ya S2 juga terlalu paling 2 tahun. Tapi kalau S1 itu cukup panjang di waktu, karena normalnya 4 tahun, tapi biasanya ada yang lebih sampai 5, lebih 6 tahun lebih. Tapi ya harapannya semoga lulus tepat waktu. Dan 4 tahun itu cukup lama sebenarnya. 8 semester harus belajar penuh gitu. Nah, di sini pasti teman-teman atau adik-adik di sini pasti akan mengalami fase naik turun. Jadi awal-awalnya mungkin bagus, tapi kesana mungkin ikut tamang atau ada masalah lain di kampus, ada masalah lain di keluarga, banyak faktor lah. Itu mungkin saja teman-teman semangat itu mungkin akan turun. Nah, teman-teman yang ingin merantau juga harus berpikir bagaimana menyiasati fase-fase seperti ini. Di saat semangat ya alhamdulillah nikmatin gitu. Tapi ketika IP keluar, IP-nya di bawah 3, terus ya udah karena terlalu sering duduk-duduk, mungkin berjalan tamang terfokus kuliah, akhirnya ya udah jadi berantakan gitu untuk semester-semester berikutnya gitu. Tapi sekali lagi perlu diingat bahwa tadi saya bilang kuliah S1 tuh cukup panjang gitu. Jadi ada fasenya mungkin orang akan di atas, orang akan orang semangat mungkin akan sangat hilang gitu, akan sangat redup di satu fase yang lain gitu. Nah, di sini bagaimana orang untuk bisa tetap survive. Kalau saya pribadi itu sebenarnya kalau mau merantau itu kan kembali lagi ingat orang berfokus itu adalah untuk kuliah, untuk belajar, dan juga ya mempelajari hal-hal baru lah. Tapi sebagian besar itu harusnya dihabiskan di kampus berorganisasi, entah itu mau belajar atau juga berorganisasi. Tapi balik lagi fokusnya adalah untuk kuliah. Nah, teman-teman ini harus punya prinsip bahwa yaitu fokusnya kuliah, bukan untuk berjalan-jalan, bukan untuk melakukan hal-hal lain yang memang tidak terlalu berkepentingan dengan orang tujuan untuk merantau. Karena sekali lagi butuh biaya juga kan, balik lagi ke tips yang pertama, butuh biaya juga. Jadi harus punya semangat untuk tetap bertahan di setiap fase yang ada. Kalau saya pribadi jujur semester pertama tuh agak berat. Kalau yang lain semester pertama mungkin agak sumber semangat gitu, tapi kalau saya sih agak berat. Karena waktu semester pertama yaitu rasa jauh dari orang tua, habis itu hasil CPIPK semester pertama. Untuk teman-teman adik-adik yang belum tahu, nanti ada nilai akhir semester yang biasanya keluar di tiap semester, itu namanya IPK atau indeks prestasi semester, yang akan jadi kumulatif untuk IPK juga, indeks prestasi kumulatif, indeks prestasi atau indeks predikat kumulatif, saya lupa, nanti bisa dicek. Nah, itu IP di atas 3 tuh mungkin masih bagus gitu ya, tapi kalau IP di bawah 3 tuh kadang itu dinilai orang terlalu kinerja belajar itu kurang gitu dari dosen-dosen, dan itu jadi beban tersendiri karena orang apalagi yang merantau ya. So kasih habis orang tua PD banyak tapi orang PIP masih segitu.
tidak salah juga sebenarnya orang PIP di bawah itu, tapi asalkan orang tetap fokus belajar, orang tetap konsisten, hingga akhirnya orang PIP itu setidaknya bisa di atas 3 lah, karena harus di bawah 3. Nah, semangat yang seperti inilah yang memang harus teman-teman punya, teman-teman yang di Ternate atau di Maluku Utara yang ingin merantau. Nah, ini harus punya semangat ini gitu, biar teman-teman tetap bisa survive, bertahan. Ya mungkin lebih dari 4 tahun sih terpapa, tapi asal jangan sampai di DO gitu, karena rugi juga, so buang-buang duit selama mungkin beberapa semester, berapa puluh juta, tapi ujung-ujungnya di DO. Nah, itu jangan sampai terjadi untuk teman-teman yang ada di Maluku Utara yang pengen merantau. Harus bisa lulus sampai selesai gitu, karena itu nanti akan jadi kebanggaan tersendiri untuk baik orang pribadi maupun orang keluarga nanti. Ya, walaupun banyak yang bilang sekarang sarjana banyak, sarjana ekonomi, sarjana hukum sekarang, cuman ketika orang berhasil untuk pencapaian tersebut, itu bisa jadi orang merasa bangga tersendiri karena sudah melalui perjalanan yang panjang. Nah, ini nanti juga akan jadi bekal untuk ngoni yang akan setelah lulus mau cari kerja di luar, tetap di pulau di luar Ternate. Nah, itu bisa jadi modal juga untuk bagaimana ambil semangatnya ketika dulu kuliah jatuh bangun. Nah, ini sekarang di dunia kerja harus lebih siap lagi gitu, karena tantangannya akan semakin banyak lagi dan semakin beragam. Itu jadi selain doi, selain rasa rindu yang hebat atau culture shock yang hebat ketika pertama kali merantau, nah teman-teman juga harus punya semangat untuk, kalau memang tujuannya untuk belajar, untuk merantau, untuk kuliah, harus punya semangat untuk tetap bertahan, tetap belajar, konsisten belajar, jangan terlalu terganggu dengan hal-hal yang lain yang memang tak ada manfaat atau lebih banyak buang doi. Tetap fokus belajar, fokus kuliah, membangun koneksi dengan teman-teman yang lain, sehingga nantinya akan mendatangkan keberhasilan yang memang sesuai dengan orang inginkan. Sekali lagi, tujuan orang adalah untuk belajar, bukan untuk hal-hal yang lain. Mau mengembangkan bisnis boleh, cuma nanti mungkin bisa jadi hal-hal yang mungkin diminoritaskan, bukan diprioritaskan. Nah, itu dia, itu yang harus teman-teman punya. Jadi kalau doi ada, kalau siap dengan segala macam tekanan. Nah, sekali lagi teman-teman harus punya semangat untuk pertahankan, teman-teman semangat yang ingin merantau keluar Ternate dan juga keluar Maluku Utara untuk belajar gitu. Oke, itu mungkin tips kali ini, semoga bermanfaat. Silakan ditonton juga untuk video-video sebelumnya, dan mungkin akan ada video tips dan juga saran lanjutan untuk teman-teman yang ingin merantau. Terima kasih, sampai ketemu lagi.